Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah edisi Selasa 28 Juni 2022. Sari berita penting, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Adelina mendesak pemerintah Indonesia untuk mengajukan nota protes kepada Malaysia atas putusan Mahkamah Persekutuan yang membebaskan secara murni majikan Adelina Lisau. Guna terselenggaranya tahapan pemilu 2024 dengan baik, Komisi Pemilihan Umum NTT terus melakukan koordinasi bersama pemerintah maupun stakeholder terkait. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Berita pertama, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan bagi Adelina yang terdiri dari Migrancare, Jaringan Anti Trafficking NTT, Padma Indonesia, dan Vivat Indonesia menyatakan jika putusan bebas bagi majikan Adelina Lisau telah melukai rasa keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya masyarakat NTT. Laporan Rosa Dalima. Kita desak Presiden dan Gubernur NTT untuk mengambil langkah keras dengan melakukan moratorium terhadap Malaysia. Kepada RRI Senin siang, Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Goa atas nama koalisi mengatakan Kamis 23 Juni 2022 merupakan hari kelam bagi keadilan pekerja migran Indonesia, di mana setelah 4 tahun proses hukum terhadap kasus Adelina Lisau yang mengalami penyiksaan secara keji oleh majikannya hingga meninggal dunia, dan Mahkamah Persekutuan Malaysia mengesahkan pembebasan majikan Adelina. Atas putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia tersebut, pihaknya menyatakan sikap kepada pemerintah Malaysia jika koalisi mengutuk dan menyesalkan dengan sungguh-sungguh terhadap dijatuhkannya putusan bebas murni kepada majikan Adelina. Dikatakan Gabriel Goa, Malaysia bahkan tidak menghormati MOU yang baru saja disepakati antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan domestic workers Indonesia di Malaysia. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas dengan memanggil Duta Besar Malaysia untuk dimintai keterangan. Mengutuk keras dan mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah yang keras terhadap Malaysia dengan memerintahkan Menteri Luar Negeri segera panggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia untuk memberikan pertanggungjawaban terkait hasil putusan yang membebaskan pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap Adelina Lisau. Lebih lanjut, Gabriel juga kemukakan pihaknya mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda implementasi MOU Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan tersebut, serta untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sebagai undang-undang sehingga menjadi instrumen untuk perlindungan bagi pekerja rumah tangga baik di dalam maupun di luar negeri. RRI Enda Rosa Dalima melaporkan. Pemilu serentak akan dilaksanakan pada 2024 mendatang, tetapi persiapannya telah dilakukan sejak 2022 sekarang. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur baru saja melaksanakan tahapan pemilu pada 14 Juni 2022 dan hingga saat ini koordinasi bersama beberapa pihak terus dilakukan. Laporan Foranda Garus. KPU NTT telah melakukan sosialisasi terkait peraturan Komisi Pemilihan Umum kepada stakeholder terutama partai politik maupun instansi terkait meskipun untuk masalah anggarannya sendiri sampai saat ini belum ditetapkan secara nasional. Jubir KPUD Provinsi NTT, Yoskoli kepada RRI dan TSND pagi Senin kemarin mengatakan kesiapan KPUD NTT untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu 2024 baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Ditambahkannya pada tahun 2022 ini KPU NTT memiliki 3 kegiatan penting, yakni pertama, pendaftaran dan verifikasi penetapan partai politik, kedua, pemuktahiran data pemilih, ketiga, pembentukan PPK dan PPS. Semua upaya tetap kami lakukan dan kapanpun KPU RI perintahkan untuk kami bergerak, maka seluruh jajaran kita, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya adalah KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga 22 kabupaten kota siap untuk menyelenggarakan pendaftaran dan verifikasi penetapan peserta pemilu itu mulai dari 29 Juli. Penetapannya nanti kita di tanggal 14 Desember. Sedangkan pemutakhiran data pemilih itu dimulai
bulan Oktober setelah kita punya penyelenggara di tingkat bawah yaitu PPK dan PPS itu sudah harus dibentuk. Lanjut jubir KPUD NTT pada tahun 2024 mendatang, Provinsi NTT tidak hanya menyelenggarakan pemilu, melainkan juga pemilihan gubernur serta bupati. Dari aspek penganggaran, pihaknya telah mengajukan sejak 3 tahun terakhir, agar secara kebijakan anggaran baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota telah mempersiapkan segala kebutuhan sebelum pelaksanaan pemilihan dan pemilu. Total persiapan anggaran untuk pemilihan gubernur dan bupati kurang lebih sebesar 7 miliar rupiah. Dana tersebut akan dibahas kembali bersama pemerintah kabupaten, sehingga nantinya pemerintah provinsi akan menanggung anggaran sebesar 4 miliar rupiah, sementara sisanya ditanggung oleh pemerintah kabupaten atau kota. Segera sesudah peluncuran, sebetulnya kami ingin supaya segera menyelenggarakan rapat pimpinan di tingkat provinsi. Komisioner KPU dan juga sekretaris KPU seluruh NTT kita kumpulkan di Kupang untuk melakukan konsolidasi. Setelah perhelatan pemilu 2019, kemudian pemilihan 2020, itu banyak sekali aktivitas-aktivitas untuk pengadministrasian. Dan kami harapkan seluruh masalah-masalah yang ikutan dari 2019 kemudian pemilihan 2020 itu segera diselesaikan. Ada tunggakan-tunggakan pelaporan dan segala macam itu segera diselesaikan sehingga ketika memasuki masa tahapan itu kita tidak ada kendala-kendala lain. KPUD NTT terus melakukan koordinasi bersama pemerintah maupun instansi terkait untuk dukungan berupa fasilitas bagi kabupaten yang membutuhkan kontribusi pemerintah daerah agar pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik. RRI ND Fernanda Garus melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Ende Senin 27 Juni 2022 gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus Pansus DPRD Ende atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Ende tahun anggaran 2021. Laporan Rovinus Vula. Dalam laporan khusus yang disampaikan Wakil Ketua Pansus Megi Sigasare, terungkap banyak hal terkait masalah kemasyarakatan yang sedang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Ende. Salah satu masalah yang selalu berulang tahun adalah realisasi dana BOSDA yang diperuntukkan bagi guru honorer di Kabupaten Ende. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ende Vincent Sanggu SH.MH mengatakan, dengan memperhatikan beban tugas dan tanggung jawab yang besar tenaga pendidik khususnya tenaga honorer dalam mencerdaskan generasi dan masa depan bangsa, semestinya pemerintah daerah Kabupaten Ende lebih memperhatikan nasib para guru, terkhusus guru honorer soal kesejahteraan mereka. Menurut Vincent, hal ini sejalan dengan visi besar dari pemerintah Kabupaten Ende, yakni Ende Cerdas, Ende Pintar, dan Ende Berbudaya. Vincent mengatakan desain pemberian dana BOSDA bagi guru honorer mulai tahun 2021 terhadap realisasi insentif BOSDA akan dilakukan tiap 3 bulan sekali. Atas dasar itu, Vincent menegaskan fraksi PDI Perjuangan mendesak kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende serius memberikan perhatian pada aspek kesejahteraan para guru, khususnya guru honorer yang dibiayai oleh dana BOSDA. Yang kedua masih di sektor pendidikan. Di tahun kemarin atau 2 tahun terakhir kita berdebat sengit terkait dengan biaya pemberian atau realisasi atas bantuan BOSDA ya. Terkait ternyata tahun ini masih ulang kembali. Kita sudah masuk pada triwulan kedua, bulan ke-6, tapi ternyata guru-guru BOSDA, guru-guru yang menerima insentif dari BOSDA sampai dengan hari ini belum direalisasikan. Evaluasi demi evaluasi tahun telah berganti, ini juga belum kita tunaikan. Saya kira Pak Bupati mohon izin untuk bisa ini diperhatikan di semester kedua. Komitmen pemerintah melalui dinas dan komisi 3 saat itu adalah tiap 3 bulan kita akan realisasikan, tetapi waktu sampai sekarang belum direalisasikan. Vincent mengatakan hingga Juni 2022 sudah masuk pada triwulan kedua honorer BOSDA tahun anggaran 2022 belum 1 sen pun diterima oleh tenaga pendidik khusus guru honorer. Sementara kewajiban yang dibungkus dalam tanggung jawab guru telah mereka tunaikan dengan sempurna. Vincent menanyakan mengapa guru-guru BOSDA selalu kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Vincent menegaskan fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah melalui Bupati dan Wakil Bupati Ende untuk segera merealisasikan insentif BOSDA bagi guru honorer penerima BOSDA. RRI Ende Rovinus Vula melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kepemilikan kartu identitas anak di Kabupaten Nagekeo mencapai 22,6% dari jumlah anak sebanyak 44.663. Angka ini masih jauh dari target yang ditentukan pemerintah pusat yaitu 30-40%. Selengkapnya Ferry Soe melaporkan. Dengan KIA, anak terekam datanya secara nasional. Kartu identitas anak menjadi salah satu dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh anak. Di Kabupaten Nagekeo sebanyak 10.171 atau 22,6% anak sudah memiliki kartu KIA atau kartu identitas anak dari jumlah anak sebanyak 44.663. Capaian ini masih jauh dari target yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar 30 hingga 40% anak yang sudah harus mendapatkan kartu identitas anak. Kadis Dukcapil Nagekeo Hildegardis Mutakasi mengatakan untuk mengejar target pihaknya akan bekerja sama dengan pihak sekolah. Selain itu pihaknya akan turun ke desa dan kelurahan untuk melakukan pembuatan kartu identitas anak ini. Manfaat kartu identitas anak itu yang paling pertama, anak mendapatkan hak utama, hak konstitusional sebagai warga negara, dan dengan KIA, anak terekam datanya secara nasional, sehingga anak memperoleh pelayanan publik baik di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik jasa transportasi, dan lain-lain. Kendala utama dalam proses kepemilikan KIA selama ini adalah kesadaran orang tua untuk mengurus kartu identitas anak yang masih rendah, padahal manfaat KIA sangat penting bagi anak. Salah satu adalah untuk mendapatkan hak konstitusional sebagai warga negara. Selain itu mendapatkan perekaman data secara nasional agar anak dapat mengakses pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. RRI ND Ferry Soe melaporkan. Untuk meningkatkan hasil ternak, kelompok tani dan peternak se-Kecamatan Ende Utara mendapat kesempatan mengikuti pelatihan cara menggunakan alat mesin tetas berbasis listrik dan pembuatan pakan ternak. Laporan Suimam. Kegiatan pelatihan ini merupakan hasil kerjasama Balai Penyuluh Pertanian BPP Ende Utara dan PLN Peduli melalui program Corporate Social Responsibility CSR dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL yang dilaksanakan pada Sabtu 25 Juni 2022 bertempat di kantor Balai Penyuluh Pertanian BPP Kelurahan Roworena Barat, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Manajer Bagian Pengendalian Proyek PLN Persero Nusra II, Awal Yudi Naryanto mengatakan PLN Peduli dengan program yang ada memberikan bantuan 31 unit alat mesin tetas berbasis listrik guna pengembangan usaha ternak ayam bagi kelompok peternak di wilayah Kelurahan Roworena Barat. Semoga dengan adanya kegiatan PLN Peduli dapat memberikan nilai lebih khusus masyarakat Kabupaten Ende, Kecamatan Ende Utara. Harapannya dapat meningkatkan perekonomian khususnya di bidang peternakan. Ia melanjutkan, PLN Peduli merupakan sebuah korporasi dari PLN dalam melakukan tanggung jawab kepada seluruh masyarakat di Indonesia karena PLN paham betul dan turut berperan dalam pembangunan negeri baik sosial, budaya, dan ekonomi. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Insinyur Marianus Alexander menyampaikan dengan pelatihan yang diberikan kepada kelompok tani dan peternak bisa memberikan nilai tambah untuk mengetahui keterampilan dalam menetaskan ayam dan membuat pakan ternak. Ini orang-orang yang diberi pengetahuannya dan dilatih hari ini, dia akan bisa untuk memelihara ayam yang tahu namanya manajemen pemeliharaannya. Bagaimana memelihara ayam yang baik. Harus tahu ayam ini ayam kampung atau ayam ras dan buras. Lalu makanannya, apa yang harus dia jagung, kita harus beli jenis biji-bijian, dia beli tepung untuk ini, lalu kalau bisa kita olah dia jadi mutu pakan yang bagus dalam bentuk pelet. Ditambahkan, harapan setelah mengikuti pelatihan, kelompok tani dan peternak bisa mengoperasionalkan alat-alat tersebut dan hasilnya bisa dipasarkan untuk bisa mensejahterakan kebutuhan rumah tangga kelompok tani dan juga peternak. Pantauan RRI dalam pelatihan yang dilaksanakan sehari itu, para petani dan peternak mendapatkan teori dan praktek tentang cara menggunakan alat mesin tetas berbasis listrik serta bagaimana membuat pakan ternak menggunakan mesin. Sebagai upaya menyerap aspirasi dan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, penjabat Bupati Flores Timur, Dr. Randus Doris Alexanderi, MSI, pada
hari Sabtu 25 Juni 2022 mengadakan kunjungan kerja ke Kecamatan Tite Hena dan Demon Pagong menyambangi desa Lera Boleng, Leworok, dan Tanah Wahang hingga meninjau Koke Bale dan bak air Letomatan. Doris Rihi mengungkapkan bahwa potensi desa Lera Boleng yaitu kopi perlu dikembangkan sehingga dapat meningkatkan ekonomi desa. Penjabat Bupati Flotim tersebut menegaskan bahwa langkah-langkah ini pun dibuat harus melalui proses perencanaan yang matang sehingga berjalan baik dan sesuai harapan. Pada kesempatan itu, Manajer ULP PLN Larantuga Arif Budiman juga menyampaikan keterlibatan PLN dalam mendukung pengembangan usaha kopi Leworok yang sudah cukup dikenal masyarakat Flores Timur milik Yano Oyan. Dalam aplikasi PLN Mobile ada macam-macam produk yang dijual termasuk kopi Leworok ini. Ketika meninjau rumah produksi kopi TTN di Leworok yang tetap mempertahankan proses pengolahan kopi secara tradisional, penjabat bupati menegaskan pentingnya memperhatikan hal-hal mendasar tentang pengolahan kopi. Selepas dari Lera Boleng didampingi Kepala Desa Tena Wahang Bernardus Belawa Sogen SPT, penjabat bupati meninjau lokasi yang bakal dimanfaatkan sebagai lahan penanaman jagung oleh warga Desa Tena Wahang dengan menggunakan kamera drone. Doris Rihi memantau luasnya lahan yang bakal dijadikan lokasi penanaman jagung ini. Warga petani Tena Wahang lantas memohon dukungan pemerintah melalui penjabat bupati untuk pengadaan sumur bor dan jalan usaha tani JUT. Penjabat bupati menyempatkan diri mengunjungi bak air yang menampung air dari sumber mata air Letomatan dan Waidoko dalam wilayah Tanah Ulayat Lewokok yang lebih dikenal dengan air Bama yang mensuplai kebutuhan utama akan air bagi warga Kota Larantuga dan sekitarnya. Saudara, sekian Warta Berita Daerah. Saya Antonino Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.